Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru saya. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi kasus 4, yaitu siklus penjualan. Tetapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nurah Hamimah Daulay. Saya merupakan mahasiswa di Politeknik Negeri Medan di jurusan akuntansi, prodi akuntansi, dan saya berada di kelas AK5A. Adapun dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi saya adalah Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE MSI. Ini merupakan diagram konteks dari siklus penjualan. Yang pertama, pelanggan melakukan pengisian pesanan dan pesanan penjualan tersebut akan diteruskan ke staf administrasi bagian penjualan. Lalu staf administrasi bagian penjualan ini akan mencetak beberapa dokumen. Dan beberapa dokumen itu akan dikirimkan ke bagian gudang. Setelah bagian gudang ini menerima beberapa dokumen, maka barang terkait akan diambil dari gudang. Dan setelah itu, bagian gudang ini akan mengupdate buku pembantu persediaan. Lalu, barang yang diambil dari gudang tersebut akan dikirimkan langsung ke bagian pengiriman. Setelah bagian pengiriman ini menerima barang tersebut, maka bagian pengiriman ini akan mengupdate daftar pengiriman. Dan beberapa dokumen tersebut juga dikirimkan ke bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi ini menerima dokumen tersebut, maka bagian akuntansi ini akan mengupdate buku besar. Nah, ini merupakan DFD level 0, di mana pelanggan ini melakukan pengisian pesanan, dan pengisian pesanan ini dapat dari data master pesanan dan data master pelanggan. Lalu diteruskan ke staf administrasi bagian penjualan. Staf administrasi bagian penjualan ini didapat dari data master staf administrasi bagian penjualan. Lalu staf administrasi bagian penjualan ini akan mencetak dokumen-dokumen. Di 1.0 tadi yaitu merupakan pengisian pesanan, dan di sini 2.0 merupakan proses update subsistem, di mana bagian gudang, setelah barang diambil dari bagian gudang, maka bagian gudang ini akan melakukan proses update buku pembantu persediaan, di mana bagian gudang ini didapat dari data master gudang. Selanjutnya, bagian pengiriman. Setelah barang yang diambil tadi dikirim ke bagian pengiriman, lalu bagian pengiriman ini akan mengupdate daftar pengiriman. Dan bagian pengiriman ini didapat dari data master pengiriman. Lalu bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi ini menerima dokumen yang diberikan sistem, maka bagian akuntansi ini akan mengupdate buku besar. Bagian akuntansi ini dapat dari data master akuntansi. Di 3.0, di sini merupakan penyelesaian pesanan penjualan. Selanjutnya, DFD level 1. Di 1.1 yaitu mengisi pesanan. Datanya itu data master pesanan. Dan di 1.2 yaitu penyelesaian pengisian pesanan. Datanya itu data master pelanggan. Dan di FD level 2, di 2.1 adalah mencetak dokumen-dokumen. Didapat dari data master staf administrasi bagian penjualan. Jika diterima, di 2.2 ada pengambilan barang, yaitu data master gudang, dan di 2.3 barang diterima, yaitu data master pengiriman, dan di 2.4 ada proses update subsistem. Next,
di DFD level 3. Di 3.1 yaitu menyiapkan laporan pesanan. Dan di 3.2 yaitu membuat laporan pesanan. Di mana membuat laporan pesanan ini memerlukan data master pelanggan, data master staf administrasi bagian penjualan, data master akuntansi, data master pengiriman, dan data master gudang. Dan yang terakhir ada flowchart. Yang pertama, formulir pelanggan. Di pelanggan ini formulir pesanan penjualan belum diisi. Selanjutnya akan dilakukan pengisian formulir pesanan penjualan. Jika formulir pesanan penjualan sudah fix, maka akan dikirimkan ke staf administrasi bagian penjualan. Setelah itu, staf administrasi bagian penjualan ini akan mencetak dokumen-dokumen. Lalu dokumen-dokumen yang dicetak ini akan dikirimkan ke bagian gudang. Setelah itu, setelah bagian gudang menerima beberapa dokumen tersebut, maka barang akan diambil. Dan bagian gudang juga akan mengupdate buku pembantu persediaan dan dokumen-dokumen yang diupdate tersebut yang sudah diupdate tersebut akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Lalu setelah bagian pengiriman ini menerima barang dan dokumen, maka bagian pengiriman ini akan mengupdate daftar pengiriman. Lalu dokumen-dokumen yang sudah diupdate itu akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi ini akan mengupdate buku besar. Setelah diupdate, dokumen-dokumen tersebut akan disimpan. Dan di sini setelah diupdate dia juga melakukan laporan proses pesanan, yaitu pembuatan laporan proses pesanan dan laporan pesanan penjualan. Dan laporan pesanan penjualan ini akan dikirimkan ke pelanggan. Terima kasih.